Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat produktif, dan jangan lupa bahagia selalu. Ya, yang sama-sama kita hormati pimpinan Universitas Pajajaran dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor bidang riset dan inovasi ya, atau Wakil Rektor 3, para kolega, para dekan dari anggota Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian. Ini sahabat-sahabat saya semua, karena kebetulan bidang saya juga sama dengan teman-teman sekalian, jadi saya bagian dari forum ini. Khususnya tuan rumah, ini juga sahabat saya dari sejak masa kuliah ya, Ibu Dekan, Ibu Sarifah Nurjana. Bapak sekalian dan kepala para narasumber, di sini ada Kepala Pusat Riset Teknologi Tepat Guna BRIN. Salam kenal dan semoga kita bisa saling berkolaborasi untuk membangun negeri kita yang luar biasa ini. Ibu Bapak sekalian, dalam waktu yang singkat ini sesuai dengan permintaan panitia, saya akan mewakili Dikti dalam hal ini Pak Dirjen Dikti Ristek, dan mohon maaf dari beliau karena ada aktivitas yang lain, maka saya mewakili beliau untuk menyampaikan hal-hal yang relevan dengan forum ini dalam seminar ini. Ya, sebagaimana pembicara terdahulu tadi, kita semua sepakat ya bahwa kita perlu sinergi dan kolaborasi untuk menuju keunggulan bangsa kita. Ya. Bangsa kita bukan berarti tidak unggul, kita banyak keunggulannya ya dari bangsa lain itu melihat kita bahwa bangsa kita memiliki potensi yang luar biasa, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya hayati, potensi sumber daya manusia yang luar biasa, dan itu semua artinya kita telah memiliki modal yang luar biasa untuk menjadi bangsa yang unggul. Jadi kita memiliki keunggulan komparatif ya. Kita memiliki sesuatu yang mungkin banyak bangsa lain tidak memilikinya. Atau kita memiliki sesuatu yang bangsa lain juga memiliki, tapi kita memiliki lebih dari yang dimiliki oleh bangsa lain. Itu artinya secara komparatif kita punya banyak keunggulan. Tapi di sisi lain, sebagaimana kita ketahui, dalam era kompetisi yang luar biasa ini, era perubahan global yang luar biasa, keunggulan suatu bangsa, suatu negeri tidak diukur dari semata-mata potensi apa yang dimilikinya sebagai keunggulan komparatif. Tapi lebih dari itu adalah keunggulan apa yang bisa diproduksi dari potensi yang ada. Itu yang selama ini kita sebut dengan competitiveness. Jadi keunggulan kompetitif. Bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih unggul dari apa yang dihasilkan oleh bangsa lain dalam berbagai aspek. Nah, untuk itu tugas penting kita adalah bagaimana kita membangun bangsa ini dengan berbagai keunggulan komparatifnya bisa bertransformasi. Itu semua menjadi keunggulan kompetitif. Tentu tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi. Sebagaimana kita ketahui, ya, kita mempunyai mimpi bersama pada usia 100 tahun kemerdekaan kita nanti, yang kita sebut dengan Indonesia Emas 2045. Kita berharap sesuai dengan keunggulan kooperatif kita pun dalam memiliki keunggulan kompetitif sebagai bangsa negara dengan kekuatan ekonomi 5 besar di dunia. Sangat mungkin kita untuk itu. Dan untuk itu kita telah sepakat ada 4 pilar untuk menuju ke sana. Dan pilar paling penting, pilar pertama dan menjadi fondasi dari pilar lainnya adalah pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Hanya itulah jalan kita bagaimana mentransformasi keunggulan komparatif tadi menjadi keunggulan kompetitif. Ya. Apa yang kita miliki akan menjadi sesuatu yang lebih baik tergantung bagaimana kualitas dan kemampuan sumber daya manusia untuk memiliki pengetahuan, untuk memiliki pemahaman, dan penguasaan teknologi itu semua. Lalu yang kedua, tidak semata-mata keunggulan sumber daya manusia memahami dan mengerti teknologi, tapi lebih dari itu kita pun harus menguasai teknologi. Kita pun harus mampu menciptakan dan menghadirkan teknologi yang relevan dengan apa yang kita miliki menuju apa yang kita tuju tadi. Dan untuk itulah kita yakin bahwa ini semua ada peran sangat penting dari pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi tempat di mana berbagai puncak kualifikasi, puncak sumber daya, puncak level, dan standar akademik dalam setiap bangsa. Ya. Jadi pendidikan tinggi ada tempat di mana berbagai kualitas terbaik sumber daya manusia dan kemampuan untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi itu berada. Oleh karena itu perguruan tinggi adalah penentu perubahan, penentu perbaikan, penentu kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Ya. Oleh karena itu, maka kita sepakat ya
kualifikasi dan relevansi sangat penting. Jadi perguruan tinggi harus mampu meningkatkan kualitasnya, tapi tidak cukup kualitas semakin baik, tapi kualitas yang baik tadi harus relevan dengan apa yang kita butuhkan tadi untuk mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif sehingga kita bisa memenangkan atau paling tidak kita bisa dalam diperhitungkan dalam konteks kompetisi global. Nah, untuk itu, maka perguruan tinggi harus senantiasa relevan apa yang dihasilkan melalui program Tridharma di dalam institusinya terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar institusi, di luar pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga relevansi, kualifikasi dan relevansi lulusan, kualitas dan relevansi produk riset dan inovasi itu menjadi pilar dan indikator utama kinerja suatu perguruan tinggi. Maka pendidikan, bagaimana kita mendidik sumber daya manusia, mendidik mahasiswa kita, mendidik anak didik kita, sehingga memiliki kompetensi, memiliki keilmuan, memiliki profesionalisme yang baik, tapi tidak semata-mata diukur dari apa yang diberikan di kampus. Itu semua harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kompetensi tadi bukan semata-mata dari apa yang diberikan oleh kampus, tetapi apa yang diberikan oleh kampus harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, oleh dunia profesi. Lalu berikutnya, riset pun harus dilakukan demikian. Riset merupakan fondasi suatu pendidikan tinggi. Tidak ada pendidikan tinggi tanpa riset. Lalu dengan riset tadi akan dihasilkan, akan digali ilmu pengetahuan, akan digali pemahaman-pemahaman terhadap apa potensi yang kita miliki. Jadi tidak mungkin kita mengembangkan suatu ilmu tanpa melalui proses riset. Jadi riset harus menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan tadi bisa memperkaya kurikulum, memperkaya tadi relevansi kurikulum yang diberikan kepada anak didik kita. Lalu dengan risetlah know-how akan kita hasilkan. Pemahaman atas resource kita, pemahaman atas permasalahan kita. Dengan demikian, dengan riset tadi bisa menawarkan solusi dari berbagai hal yang kita miliki. Dari bagaimana merubah potensi menjadi produksi. Bagaimana merubah kendala menjadi solusi. Itu juga harus dilakukan melalui riset. Lalu riset yang berhasil menghasilkan solusi yang terbukti, maka ini akan di-outreach, akan diberikan, akan disampaikan kepada stakeholder kita, dan itu akan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi pendek kata, jadi sangat penting tadi untuk membangun bagaimana kompetensi akademik yang kita berikan di dunia kampus harus relevan dengan kebutuhan kompetensi yang kontekstual di dunia kerja, di dunia profesi, sesuai dengan tantangan zamannya. Maka dunia kampus tidak boleh terlepas relevansi dengan apa yang dibutuhkan di luar kampus. Dan kita sepakat ya, konteks pembelajaran sekarang seperti ini, ya bagaimana outcome based system education dengan MBKM, itu sebetulnya secara fundamental bagaimana kita menghubungkan apa-apa yang diberikan di kampus harus relevan dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh stakeholder di luar kampus. Oleh karena itu dunia kampus harus sering berkomunikasi dengan dunia di luar kampus. Dari komunikasi tadi akan menghadirkan saling pemahaman. Lalu ada interaksi antara masyarakat akademik dalam kampus dengan masyarakat profesional, dengan masyarakat industri, dengan masyarakat secara umum di luar kampus. Kalau terjadi interaksi, maka pada berikutnya akan terjadi bagaimana kolaborasi, sinergi kerjasama. Apa yang dibutuhkan oleh dunia profesi, dunia industri, oleh masyarakat, dan jawaban apa yang harus diberikan oleh dunia kampus. Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, nah untuk itulah maka kita sepakat peran strategi perguruan tinggi atau pendidikan tinggi untuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan percepatan pencapaiannya adalah ya tentu peran perguruan tinggi paling penting ada dua tadi sebagai knowledge creator, ya, menciptakan ilmu, dan ilmu tadi juga diteruskan akan menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi, sehingga inilah akan menciptakan masa depan. Potensi harus bagaimana transformasi menjadi produksi, ya. Jadi keunggulan komparatif harus itu akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah kampus menghasilkan SDM iptek yang terdidik, yang inovatif dan problem solver. Ya, sehingga dunia kampus bagaimana kita ketahui di situ adalah belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata berhenti belajar di kampus. Baik itu mahasiswa, dosen dan researcher harus terus belajar, terus menggali ilmu. Dan ini semua fundamentalnya dari riset. Tanpa riset, tidak mungkin kita akan menggali ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang solutif, yang relevan dengan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, maka apa yang dilakukan oleh kampus tadi harus ada interaksi. Ya, kita semua sepakat ini dengan dunia usaha, dunia industri, dengan masyarakat, sehingga riset dan inovasi tadi bersifat lebih terbuka,
ya interaktif antara apa yang dihasilkan berbasis ilmu pengetahuan di kampus dengan apa yang berbasis potensi dan permasalahan di masyarakat, sehingga ini akan memenuhi kebutuhan kompetensi baik itu secara kualitatif, tapi yang lebih penting tidak cukup kualitas tapi harus relevan. Oleh karena itu lulusan dihasilkan pun dengan demikian ada lulusan yang berkualifikasi, berkompetensi dan relevan, ya. Nah, sehingga kompetensi bukan saja dari sisi kualitas, tetapi juga adalah bagaimana relevansinya. Dan untuk itulah pendekatan-pendekatan riset dan pendidikan ke depan harus bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Jadi tidak cukup ilmu tadi berkutat pada ruang-ruang, pada silo-silo yang tidak saling terkait satu sama lainnya. Bagaimana saling membuka untuk saling mengetahui, saling berinteraksi. Sehingga untuk ini semua kita sepakat tadi ya, kata kuncinya harus ada sinergi, harus ada kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi harus dimulai dengan saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Tidak mungkin kita akan saling berinteraksi kalau kita tidak saling berkomunikasi, memberi informasi satu sama lain. Dari situlah bisa kita hasilkan bagaimana kita kerja-kerja bersama, ya, permasalahan dengan solusi bagaimana kita cari bersama. Lalu kita bisa menghasilkan bagaimana matchmaking tadi kan. Resource kita mungkin tersebar, perguruan tinggi punya kualifikasi yang berbeda-beda, punya keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Dengan industri pun demikian. Bagaimana tadi kan keunggulan yang berbeda-beda tadi bisa saling dipertemukan, tentu tadi kita harus saling sharing resource-nya ya. Kita harus menghasilkan matchmaking. Dengan demikian kita pun akan menghadirkan open innovation, ya, inovasi yang kita hasilkan bersama-sama. Jadi tidak semata-mata kampus bergerak dari kacamata kampus tapi tidak relevan dengan kebutuhan di luar kampus. Demikian pas sebaliknya. Jangan sampai dunia di luar kampus mencari sesuatu yang tidak ada ditemukan di kampus, mencari di tempat lain. Padahal kampus kita luar biasa banyaknya. Oleh karena itu kita sepakat sebagaimana selama ini kita selalu ya idam-idamkan kerjasama antar berbagai stakeholder. Ada akademisi dengan unggulannya, dengan tugasnya, apa yang harus dihasilkan di situ. Sehingga kalau kualitas risetnya relevan, tidak perlu lagi kita setiap industri, setiap masyarakat di luar kampus harus melakukan risetnya sendiri-sendiri. Ya, bagaimana peran pemerintah meregulasi, memfasilitasi dan seterusnya, peran dunia usaha, dunia bisnis mengembangkan program-program inovasi menjadi produktivitas ya. Lalu bagaimana lembaga aplikator, masyarakat dan media juga sangat penting. Jadi media selalu memberitakan apa-apa hal yang positif dari dunia kampus, dunia akademik yang mampu menjawab berbagai permasalahan di masyarakat. Untuk Ibu Bapak sekalian, dalam waktu yang singkat ini, yang perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa transformasi yang dilakukan di Dikti, secara khusus di DTPM, ya. Maka tentu kita semua sepakat bahwa perguruan tinggi kita yang luar biasa jumlahnya ini, ya, jumlah perguruan tinggi kita di tanah air sangat banyak ya, 4.689 perguruan tinggi yang terdata saat ini, dengan jumlah mahasiswa aktif kira-kira 9 juta, 2 kali penduduk Singapura, ya. Jumlah dosen yang juga peneliti itu jumlahnya kira-kira 360 ribu orang, sebanyak penduduk di Brunei, luar biasa jumlahnya ya. Maka perguruan tinggi ini harus menghasilkan produk-produk ya, mahasiswa, produk-produk lulusan dengan kompetensi tertentu, menghasilkan penelitian yang berkualitas. Ya, tentu kualitas sangat penting, tapi yang kedua tidak cukup kualitas yang baik dalam kacamata akademisi itu sendiri. Ya, dengan kacamata berapa banyak publikasi, bagaimana kualitas publikasi, bagaimana karya intelektual yang dihasilkan. Tidak cukup kualitasnya itu saja, tapi kualitas yang baik ini pun harus punya relevansi yang berdampak pada masyarakat, pada kebutuhan masyarakat kita. Untuk itu apa yang kami lakukan ya, ya kita tahu ukuran-ukuran pendidikan tinggi itu adalah IQ, kita sepakat. Bagaimana reputasi suatu perguruan tinggi kita nilai dengan berbagai indeks kinerja yang kita sepakati, ada 8 indeks kinerja. Ya, untuk itu indeks kinerja ini dibangun dari tridharma. Ya, jadi tridharma itu adalah 3 dari dharma kita, itu ada satu kesatuan. Jadi tidak hanya satu IQ tadi dibangun oleh salah satu indeks dari tridharma, tapi ini merupakan blending ya. Bagaimana kegiatan riset juga memperkuat relevansi pengajaran. Bagaimana kegiatan riset menghasilkan solusi sehingga dideliver kepada masyarakat, dan deliver itu pun menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa yang kita ikut sertakan. Riset yang melibatkan mahasiswa itu juga melibatkan pembelajaran mahasiswa di luar kampus dan seterusnya. Ya, pendek kata, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga seharusnya punya relevansi dengan iku-iku yang lainnya ya. Sini dalam waktu singkat itu coba tidak bisa saya jelaskan secara lebih detail ya. Paling tidak yang berwarna hijau itu relevansi dengan penelitian dan pengabdian, seharusnya itu juga ada relevansi dengan iku yang lainnya.
Nah, sehingga kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat itu pun bagian dari bagaimana kita menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi tidak kontekstual keilmuan saja, tetapi tidak kontentual keilmuan saja, tapi punya kompetensi kontekstual dengan apa permasalahan, kebutuhan problem solving di masyarakat. Sehingga ini pun menjadi bagian pembelajaran dari mahasiswa. Pembelajaran pun menjadi bagian dari riset oleh dosen dan seterusnya. Dan untuk itu program-program kita yang mungkin tidak banyak berubah, tetapi ini punya relevansi dengan IKU. Lalu resource-nya bagaimana? Resource funding selama ini selalu kita pikirkan sebagai pembatas. Ya tentu funding dan resource secara formal mungkin terbatas. Tapi kita punya resource yang tersebar di institusi lainnya. Ada di kampus itu sendiri dalam masyarakat. Ada di lembaga lainnya, ada di BIN dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau semua ini kita sinergikan, kita kolaborasikan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia unggul yang didasarkan pada keunggulan tadi kan, kualitas sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Bapak dan teman-teman sekalian, untuk itu ini kira-kira ya tahun lalu ya kami ditugaskan di RTPM ini ada 5 langkah transformasi yang sedang dan akan kita lakukan. Yang pertama, bagaimana membangun kualitas dan relevansi riset, ya tentu dengan perguruan tinggi yang sangat banyak, dengan kualifikasi yang berbeda-beda, kita harus memahami bagaimana profil masing-masing perguruan tinggi. Lalu bagaimana untuk bisa berkolaborasi satu sama lain, kita harus memahami profilnya. Dengan profil yang berbeda, bagaimana saling meleverage, saling mementor, saling bekerja sama, saling berbagi ilmu, saling berinsinergi ilmu untuk menghasilkan solusi, ide, aktivitas, dan sebagainya. Demikian pula pengabdian kepada masyarakat, bagaimana relevansinya dan kontekstualisasi, konektivitas bidang fokus yang disesuaikan. Karena boleh jadi ilmu itu bersifat generik, tapi problem itu bersifat spesifik. Ilmu bisa monodisiplin, tapi problem harus diselesaikan secara multidisiplin, multi-stakeholder. Bagaimana kita bisa membangun network konsorsium demikian, berbasis kluster-kluster yang bisa bersifat kluster ilmuwan, kluster inovasi, kluster kewilayahan, dan sebagainya. Demikian pula yang lainnya ada HKI dan seterusnya. Untuk kesempatan yang singkat ini mungkin sedikit akan kita singgung beberapa hal yang relevan dalam perubahan dan transformasi yang sedang kita lakukan. Yang pertama, untuk itu semua yang paling fundamental adalah bagaimana kita mentransformasi sistem informasi, sistem manajemen, sistem pendataan terkait dengan resource, aktivitas, dan output riset yang dilakukan oleh segenap kampus dan institusi riset kita. Jadi bagaimana kita membangun sistem informasi yang saling terkait, terintegrasi, sehingga kita bisa saling tahu apa yang sudah dilakukan oleh mitra kita di mana, riset apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang belum dilakukan, apa yang perlu dilakukan. Tentu tidak mungkin kita akan berkolaborasi, bersinergi, tanpa kita mengetahui informasi satu sama lain. Oleh karena itu, yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana kita mengintegrasikan, mensinergikan, yang menginterkonektivitaskan segala informasi yang ada. Selama ini kita ketahui bahwa kita memiliki berbagai platform ya, yang kadang-kadang menyibukkan kita menyimpan data, mengulang-ulang data, tapi tidak terkoneksi sama lain ya. Dan ini kita transformasikan seperti Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ketahui, sistem yang banyak ini akan kita transformasi menjadi sistem yang terintegrasi, sistem informasi dan manajemen pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ya TPM. Ya ini akan menjadi 4 ini. Yang pertama kita punya Sinta, yang dulu adalah bagaimana mengukur indeks kinerja penelitian yang semata-mata sebagai secara umum dinilai dari publikasi. Padahal tidak itu saja, ada hal yang lain. Jadi Sinta sekarang adalah kita tempatkan sebagai indeksasi total kinerja penelitian. Ya, apa yang dihasilkan oleh kampus, resource penelitian apa yang dimiliki, dari resource yang dimiliki tadi, aktivitas apa yang dilakukan, dari aktivitas yang dilakukan apa yang dihasilkan, dari apa yang dihasilkan apa impaknya, dari impaknya bagaimana kembali bisa memperkuat resource risetnya. Dan ini ada 66 parameter yang kita kenal sekarang, kita punya matriks Sinta, baik itu dalam kualifikasi penelitinya, autornya, dosennya orang per orang, maupun kualifikasi secara agregatif di masing-masing institusinya. Lalu ini juga terkoneksi Sinta tadi dengan matriks seperti itu, dengan kualifikasi seperti itu, apa-apa saja yang mampu, yang relevan dilakukan dengan sesuai dengan kualifikasinya. Nah, kita punya BIMA, ini pengganti Mas ya, sistem integrasi untuk layanan, manajemen dan proses bisnis di DPM. Lalu yang sedang kita bangun ada e-katalog. Selama ini kita kesulitan untuk mencari tahu dari aktivitas riset yang ada, apa yang dihasilkan, produk riset apa yang dihasilkan, siapa telah melakukan apa pada level apa dengan resource yang mana.
Lalu bagaimana kita mengetahui selama ini data terpisah-pisah, data disimpan di kampus masing-masing, data disimpan di institusi masing-masing, tidak bisa saling tahu. Nah, sekarang sedang kita develop yang kita sebut dengan e-katalog. Ini akan menyatukan berbagai sistem repositori sekarang yang terpisah-pisah. Dulu ada di Rama, ada di Garuda, ada di Indra, dan Anjen sebagainya. Ini akan kita satukan dan sedang kita lakukan. Dan ini adalah akan saling terintegrasi, saling interkoneksi, saling interoperabilitas ya, bersifat partisipatif, data dibangun dari bawah, dan bisa diakses sesuai dengan hierarkinya. Jadi kampus menyimpan data dosennya, dan otomatis kampus bisa menggunakan, bisa memanage data dosennya. Demikian pula selanjutnya ke atas. Single entry, multi-purpose, ini real time. Ya, ini kalau kita lihat, silakan dilihat Sinta, Bima itu real time, bisa dilihat kapan saja, bisa dipanen datanya sesuai dengan hierarkinya, lalu end-to-end proses. Dan data apa integrasi yang di TPM ini pun akan terkait dengan sistem lain yang ada di Dikti. Saat ini sudah terkait dengan PD Dikti, real time ya, datanya single data, dengan kelembagaan ya, bagaimana menghitung. Tadi kan kinerja riset untuk pengukuran kinerja perguruan tinggi untuk ranking, akreditasi dan seterusnya ya, dengan sumber daya insya Allah nanti akan kita kaitkan dengan Sinta, dengan apa, dengan Sister, dengan PAKK, sehingga kinerja penelitian pengabdian dengan otomatis bisa terinterkoneksi. Dan ini bersifat hierarkis ya, terintegrasi, dan harapan kita dimulai dari peneliti mengisi data, dan itu akan otomatis akan masuk ke BK dan seterusnya, lalu kampusnya dapat memonitor, memverifikasi datanya, jadi transaksi data ada di kampus, lalu manajemen data ada di masing-masing wilayah, dan itu akan menjadikan dasar kita untuk strategi plan di level kementerian di Jakarta. Ibu Bapak sekalian, ini yang sedang kita bangun sekarang adalah e-katalog yang dulu tersebar-sebar ya. Ini kami mengumpulkan data yang terserak ya, kita decoding, kita migrasikan ya. Saat ini data yang clear ini ada dari Bima yang baru 2022, data yang lama sedang kita kumpulkan, decoding, nanti kita satukan, dan ini akan menjadi satu kesatuan sistem pendataan ya, dengan hierarki akses yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana aktivitas riset ya, mind mappingnya di masing-masing bidang riset dasar apa yang sudah dilakukan oleh siapa di mana. Lalu riset dasarnya bagaimana alignment menjadi problem solving pada riset apa namanya, aplikasi pengembangan seperti apa. Ya kira-kira dari data tadi kita lakukan mind mapping untuk masing-masing bidang fokus. Kita punya 8, kita kembangkan menjadi 14 bidang fokus. Salah satu yang relevan dengan kita bidang pangan. Lalu bagaimana kita memetakan mind mapping bidang pangan. Nah, ini kita lanjutkan, ini bidang pangan misalnya. Bidang pangan kita bagi menjadi 5 sequence ya, ada budidaya, aspek dari pengolahan pasca panen bagaimana ya, lalu pengolahan pangannya bagaimana, kebijakan regulasi pangan bagaimana, pola konsumsi bagaimana, lalu komoditasnya apa saja, lalu dari masing-masing bagaimana alignment mind mapping untuk risetnya. Ini sampai level 6 level ini kami coba petakan ya, dan ini menjadi template dan nanti akan menjadi e-katalog yang kita bisa dengan mudah mentris ya, riset-riset yang telah dilakukan oleh teman-teman sekalian, dan itu menjadi dasar policy riset selanjutnya. Skema apa yang perlu dikuatkan, riset bidang apa yang harus dilanjutkan, apa yang sudah dilakukan dan seterusnya. Ini bidang kesehatan juga kita mind mapping begini, lalu sekarang sedang kita diskusikan dengan teman-teman, lalu akan kita hadirkan katalog riset, ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk e-book, ada yang bentuk live data. Ya, nanti kegiatan riset teman-teman di kampus bisa entry ke sini akan memperkaya e-katalog kita. Pada level tertentu publik bisa mengakses, pada level tertentu policy maker bisa mengakses, pada level tertentu researcher bisa mengakses, sehingga kita bisa mengetahui riset apa saja yang dilakukan oleh masing-masing kolega kita. Dan ini dengan berbagai tadi kan keyword, dengan berbagai akses untuk mencarinya, bisa kita hadirkan seperti ini. Perguruan tinggi institusinya mana, bidang terapan risetnya di mana, sumber dananya bagaimana, siapa yang melakukan, berapa tahun dilakukan, apa luarannya, ya, dari luaran ini apa yang dihasilkan dan seterusnya. Dan ini semua dengan mudah akan bisa kita akses. Ini salah satu contohnya yang akan rilis template ini pada tahun ini untuk bidang pangan dan bidang kesehatan pengobatan ya. Contohnya ini. Jadi kita tahu nanti, oh bidang penelitian ini telah dilakukan oleh mitra kita di mana. Ini bahkan coba misalnya sebagai contoh Telkom University pun melakukan riset yang terkait dengan bidang pertanian. Tapi konteksnya adalah IoT-nya, kira-kira demikian. Kita bisa men-trace, oh dia sudah melakukan ini, siapa yang melakukan, dari mana resource funding-nya, apa yang dihasilkan, bagaimana kita bisa mengakses. Untuk lebih detail, kita bisa menghubungi peneliti yang bersangkutan. Kita bisa menghubungi riset yang bersangkutan, sehingga kita punya profil riset kita. Ini kira-kira
Lalu transformasi proses riset dari profiling tadi kita bisa merencanakan bagaimana skema-skema riset ke depannya supaya tidak redundansi apa yang kita lakukan dengan dilakukan oleh mitra yang lainnya. Bagaimana kita mencari mitra kolaborasi, ya, rekam berdasarkan rekam jejak dan seterusnya. Sehingga skema riset kita berdasarkan rekam jejak, dari rekam jejak tadi ada pengelompokan klasterisasi, lalu bagaimana menjalin kolaborasi kooperatif, bahkan bagaimana kita mengafirmasi riset tertentu yang kita anggap penting harus dikembangkan, tapi selama ini belum dilakukan. Ini contohnya ya, dari riset kita bisa memprofile selama 4 tahun ini ada 46.000 riset ya yang diikuti oleh 1.500-an sehingga sebelum semuanya perguruan tinggi kita, researcher kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan riset ya. Bagaimana per bidang-bidang fokusnya ada, lebih detailnya ada data-datanya ya. Lalu bagaimana tingkat kesiapan teknologinya. Dari sini kita tahu bahwa selama ini riset yang kita lakukan di masing-masing tingkat kesiapan, kesiapterapannya ya. Ini kita tahu 7 sampai 9 TKT 7 sampai 9 itu hanya 0,6% dari total riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Bagaimana distribusi di masing-masing bidang fokusnya. Lalu dari riset ini apa yang akan dikembangkan menjadi program-program riset yang kolaborasi dengan industri dan seterusnya. Lalu kita harapkan nanti masing-masing bidang akan membuat road mapping ya riset dari bidang klasternya, ada klaster berdasarkan bidang keilmuan, ada klaster kewilayahan, ada klaster untuk goal inovasi tertentu, riset apa yang sudah pernah dilakukan pada level riset dasar mana yang harus dilanjutkan menjadi riset terapan, bagaimana menjadi riset pengembangan dan seterusnya, kita punya mind mappingnya, sehingga tidak dilakukan salah sporadik, redundansi dan seterusnya. Dari situlah kita akan lakukan bagaimana sinkronisasi, perencanaan dan seterusnya ya. Dan TKT juga demikian, masing-masing TKT apa goalnya, tidak redundansi ya. Oh, riset dasar itu adalah know-how seharusnya. Kalau know-how adalah scientific publication target outputnya. Oh, dari know-how tadi mungkin sebagian harus bisa didorong menjadi riset terapan. Untuk sebelum menjadi riset terapan yang dikembangkan dengan industri, kita harus membuktikan dulu bahwa konsep solusi yang kita tawarkan terbukti di situ. Maka TKT 4 sampai 6 riset terapan itu keywordnya adalah proven the concept. Kalau proven the concept terbukti, maka bukan semata-mata publikasi yang dikeluarkan. Bahkan bukan publikasi target utama, harusnya ke paten. Setelah dipatenkan, terbukti, baru bagaimana kita matchmaking dengan industri. Tentu dengan industri tidak akan dimulai dengan riset dasar. Akan dimulai dengan dari ujung riset terapan, bagaimana riset terapan yang terbukti oleh researcher bisa bridging untuk bisa dibuktikan secara komersial menjadi inovasi. Maka demikian program-program akan inlinement di sini. Kedereka juga seharusnya menjemput di sini, dan insya Allah mulai tahun ini Kedereka akan diprioritaskan untuk menjemput riset-riset terapan yang siap untuk dikomersialkan. Itu akan menjadi prioritas, baik dikomersialkan ataupun diseminasi ke masyarakat. Dan untuk itu maka pola ini harus ada inlinementnya. Dan saat ini Alhamdulillah dengan pendekatan seperti ini, kesempatan riset tersebar di seluruh tanah air sesuai dengan kualifikasi kampusnya, sesuai dengan profil kampus dan researchernya, kampus mana yang belum belajar riset, researcher mana belum belajar riset, maka skema apa harus kita dorong. Kalau mereka sudah punya portfolio riset tertentu, riset apa selanjutnya yang harus kita dorong, harus kita afirmasi dan seterusnya. Ibu Bapak sekalian, saya pikir itu dalam waktu yang singkat ini bisa saya sampaikan. Demikian pola program-program pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa transformasi yang kita lakukan, bagaimana memberikan relevansi, kontekstualisasi, konektivitas antar bidang fokus. Karena problem di masyarakat tidak monodisiplin, boleh jadi keilmuan kita monodisiplin, tapi untuk ke masyarakat perlu konektivitas, perlu kolaborasi, perlu transdisiplin, perlu stakeholder di luar kampus. Maka bagaimana kita membangun relevansi program kepada masyarakat dan bagaimana ini bisa membangkitkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari ini semua. Demikian pula program pengabdian ini tahun ini dengan pendekatan demikian setelah hadir ya, jadi kampus telah hadir 343 kabupaten di tanah air. Nah, target kami untuk tahun depan terus kita kembangkan sehingga program-program pengabdian ini ada contoh pilot project paling tidak di satu pilot project kehadiran kampus dengan inovasinya untuk menyelesaikan berbagai problem di masyarakat, paling tidak satu di setiap kabupaten, dengan melibatkan kampus tempat, didampingi oleh kampus-kampus lain secara kolaboratif dan sinergi dengan Pemda, dengan CASA, perusahaan dan sebagainya. Saya kira itu, dan untuk tahun-tahun depan ini kira-kira ya untuk untuk kebijakan di tahun yang akan datang ya, penelitian tetap skema-skema afirmasi akan kita kembangkan, skema kolaborasi, penugasan ya untuk membuka kesempatan lebih luas, lebih banyak perguruan tinggi, memperluas skema kolaborasi internasional bagi kampus-kampus klaster tertentu,
Tentu untuk kolaborasi internasional kita titik beratkan pada kampus-kampus yang memang relevan untuk itu ya. Lalu skema-skema tadi kan hilirisasi, pematangan riset-riset yang siap untuk kita engage dengan perusahaan ya, dengan industri, dengan diseminasi ke masyarakat. Bagaimana pematangan riset yang secara umum berhenti di TRL 6 bisa dia masuk melompat untuk menjadi TRL yang lebih hilir yang sehingga siap untuk dikirim kembali ke masyarakat. Skema unggulan masing-masing bidang fokus dan juga kesempatan. Mangga teman-teman di teknologi pertanian, kira-kira apa isu apa, tema apa yang kita angkut, yang kita angkat ya, yang relevan dengan bidang teknologi pertanian, dan ini akan kita afirmasi, akan kita kuatkan sehingga ini menjadi target utama untuk kita berikan skema-skema pendanaan yang tahun-tahun akan datang. Demikian pula pengambilan dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian dalam waktu yang singkat ini yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak bisa terlalu detail, nanti lain waktu kita bisa berdiskusi lebih detail untuk memberikan bagaimana perguruan tinggi bisa memainkan peran yang sangat signifikan, tidak saja menghasilkan lulusan yang kompeten, juga bisa menghasilkan ilmu pengetahuan, menghasilkan solusi, dan menghasilkan inovasi dari produk-produk risetnya. Maka demikian yang saya sampaikan, better future by better education and innovation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan bahagia selalu. Saya kembalikan kepada panitia.